ku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Haleluya, api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini kita memulai ibadah kita, ibadah streaming sekolah minggu GKP Desa Medan Baru. Nah ibadah kita masih tetap di rumah, tapi adik-adik harus tetap semangat mengikutinya. Nah kita mulai ibadah kita dengan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Bahasa Bataknya. Sadario, sadario, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta kita, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sadario, hari ini Tuhan. Beta kita, makasih Tuhan. Sadario, sadario, hari ini Tuhan. Epiaya. Saya senang jadi anak Tuhan, siap jadi tenang, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siap jadi tenang, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, baiklah adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita, ibadah streaming sekolah minggu GKP
Minggu ini. Ayat hafalan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Isinya kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, sampai di situ ada hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita minggu depan dari Mazmur 103 ayat 13. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat 13. Nah, adik-adik semuanya, pengiriman ayat hafalan paling lama kakak tunggu pada hari Kamis malam. Kakak minta tolong hari Kamis malam ya, agar hari Minggunya kakak dan abangnya sempat mengerjakan pekerjaan di YouTube-nya. Jadi nggak terlambat dan nggak ada yang keteter dan tidak ada yang terlambat untuk dikirim. Dan satu lagi tugas kalian hari ini adalah ada nanti lagu Bila Roh Allah Ada Dalam Kamu. Kamu harus berfoto di depan televisi, kamu sambil melakukan gerakan sesuai yang di lagu tersebut dalam bentuk foto ya. Jadi tugas kalian 2, ayat hafalan 1 sama foto di depan kebaktian itu, di depan televisinya. Jangan lupa ya Dek, hari Kamis malam kami tunggu ayat hafalan dan gambar itu. Terima kasih. 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Shalom. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Kak. Shalom. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Kak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Shalom. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih. Shalom semua, selamat hari Minggu. Ini hafalannya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Shalom semua. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak dan abangnya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan khotbah kita pada hari ini. Khotbah kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan tentang Pentakosta. Nah, apa itu Pentakosta? Apa tujuannya dan apa kegunaannya bagi kita? Nah, kalian lihat nanti di animasi berikut ini ya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu, memohon tuntunan Tuhan dalam khotbah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal dalam nama Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala ucapan syukur yang kami terima Bapa, karena Engkau masih melindungi kami, masih memberi kami kesehatan, masih memberikan kami keinginan untuk mau memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Izinkan kebaktian kami pada hari ini mampu menjangkau segala hati, segala jiwa yang sedang kering pada saat ini karena pandemi ini. Karena kami yakin dan percaya Bapa, pandemi ini akan berakhir dan kami akan bertemu kembali di sekolah minggu. Kami akan bernyanyi kembali, kami akan mendengarkan firman-Mu kembali. Hari ini kami akan mempelajari tentang firman-Mu Pentakosta Bapa. Ajari kami Bapa supaya kami mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Berikan roh-Roh-Mu kepada adik-adik kami ini Bapa, agar mereka mengerti sesuai dengan pemikiran mereka tentang Pentakosta hari ini.
Kiranya Pentakosta, Roh Kudus yang Engkau berikan pada kami Bapa, dapat kami wartakan, dapat kami lakukan sehingga roh-rohmu, sehingga segala pekerjaanmu yang indah dapat kami sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya
Diangkatkan oleh firman Tuhan dari Injil Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami, oh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya.